Enggak, itu mengenai masalah Isa ya. Asal-asal jawab. Iya bro, duluan monggo. Isa itu langsung lahir, Pak. Pernah baca gak tafsirnya dari Ibnu Abbas? Nggak ada tuh 40 hari dulu, Pak. Bukan, tadi kita itu bicarakan masalah asupan gizi ya Bang ya. Kita bilang asupan gizi. Iya. Kemudian nggak ada data. Kemudian kita bawakan hadis yang isinya umum untuk semua manusia. Intinya rezeki semua kan ditanggung Allah gitu. Tapi masalahnya begini, Pak. Bukan menurut ya. Ini Al-Qurtubi mengutip daripada Ibnu Abbas mengatakan bahwa Isa itu langsung lahir, Pak. Ketika ditiup hamil langsung lahir pada saat itu juga. Jadi kira-kira gizinya dapat dari mana tuh, Pak? Tetap ada proses kan? Iya. Kalau tetap ada proses, semua kan dari Allah. Islam menganggap semuanya rezeki dari Allah. Berarti hadis tadi salah dong seharusnya. Nabi Anda seharusnya salah. Bukan seharusnya salah ya, bertentangan. Karena Ibnu Abbas itu kalau di hadis tadi itu kan dikatakan 40 hari. 40 hari ini, 40 hari itu, 40 hari ini. Begitu kan, Pak? Setuju kan? Jadi bahasa hadis bisa terkait dengan keumuman Mas ya. Jadi, iya. Betul, bisa keumuman. Tapi kan Isa itu nggak umum. Tapi manusia dalam Islam. Oke, dia memang manusia dalam Islam. Oke, betul, dia manusia dalam Islam. Tetapi proses kelahiran dia itu nggak butuh lama, Pak. Begitu hamil langsung lahir. Bapak mau saya kasih baca tafsirnya Al-Qurtubi. Nggak ada persoalan, Mas. Kita yang mengatakan. Maaf. Kita itu bahas tentang masalah rizki, asupan gizinya dari mana itu yang tadi kita tanyakan. Iya. Maupun sehari, maupun sejam, maupun sedetik sekalipun, tetap akan ada gizi dari Allah. Oke, gizinya itu berapa besar, Pak? Kalau dalam sehari kira-kira dapat gizi dari mana dia? Jadi takaran rezeki itu kan dalam Islam seorang memahami bahwa apa yang dia dapat itu semuanya pertolongan Allah, semua karunia Allah, Mas. Betul. Nggak ada yang kita hasilkan dengan tangan sendiri. Betul. Kalau dalam sehari, Pak, langsung ngebrojol, kira-kira gizinya seperti apa besarnya? Itu dulu. Yang Mas bawakan. Apa bisa menampung? Yang Mas bawakan, ya kan? Tafsirannya hadisnya benar, sahih. Kalau sahih, Ibnu Abbas bukan? Enggak, Ibnu Abbas bukan, Bro. Yang mengatakan Ibnu Abbas bukan. Kalau hadisnya sahih, ya kan? Berapapun prosesnya kita imani, Mas, nggak ada masalah. Lalu kalau menurut Ibnu Abbas di dalam tafsiran Al-Qurtubi mengatakan hamil langsung melahirkan itu butuh proses berapa lama menurut Bapak? Lah iya, makanya tafsirannya Mas bawa dulu itu riwayatnya sahih atau enggak gitu loh, Mas. Bapak ada ininya gak, bukunya gak? Mas yang nyampein, masa kita suruh nyari sih? Enggak, nanti dikiranya PDF editan. Enggak ada masalah. Ntar kita bisa cross check pakai HP dan di sana kan banyak. Oke, Bapak buka di jilid 11, Pak. Sebentar, saya bukain ya. Tadi juga saya sempat dengar tentang Al-Muzamil. Al-Muzamil kalau bisa saya kasih referensinya itu mengacu pada Isa gimana, Pak? Tapi nanti ya itu ya. Ini, Pak. Di sini dikatakan Ibnu Abbas mengatakan yang terjadi adalah bahwa Maryam langsung hamil dan melahirkan saat itu juga. Di sini dikatakan ini yang benar. Jadi gimana, Pak? Begitu dia ditiup hamil langsung lahir, Pak. Bentar saya cross check dulu Mas ya.
Hmm. Ibnu Abbas yang ngomong loh Pak, bukan saya loh. Jilidnya jilid 11 Pak. Halaman kalau Bapak punya kitabnya itu terjemahan Indonesia 246 halaman itunya, bukunya. Itu kalau ada teks Arabnya biar kita lebih mudah untuk klarifikasi misalnya. Ya. Jadi Bapak nggak percaya sama terjemahan ini bahasa Indonesianya? Bukan nggak percaya. Cuman kan terjemahan itu iya benar, kadang-kadang terjemahan itu menyesatkan, benar. Ini ditahlik oleh Muhammad Ibrahim Al-Hibnawi, tahrijnya itu oleh Mahmud Hamid Usman. Itu aja sih Pak. itu tentang ayat apa itu Mas? Ayat yang apa? Surah Maryam Pak, ayat 17. Tadi juga saya sempat dengar Al-Mujamil kan ya, betul gak Pak, yang menjadi saksi? Iya benar-benar. Kalau saya bisa buktiin kalau Rasul di sini adalah Isa, gimana Pak? Coba lihat aja. Bapak udah lihat itunya belum? Tafsiran Al-Qurtubinya? Dicek aja dulu Pak. Siap benar-benar. Jilidnya jilid 11 Pak. PDF-nya itu halaman 250. Ini kita ada itu masih ada yang kayak di sebagian pendapat mengatakan Isa lahir tanpa ada zaman kehamilan dan itu hanya sebentar sekali, itu dikatakan ghairu wadih, ini nggak jelas. Di tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan pendapat yang masyhur di antara para ulama yaitu tisat asyhur, itu 9 bulan. Di mana Pak Bapak bacanya? Ada di tafsir Ibnu Katsir disebutkan demikian. Nah, Ibnu Katsir. Jadi yang maaf ya, yang pokoknya kira-kira yang nggak cocok langsung dianggap dhaif. Bukan Mas. Enggak. Memang begitu terus. Kalau nggak cocok dianggap dhaif. Kalau cocok sahih pun dianggap dhaif. Kalau cocok dhaif pun dianggap sahih. Kalau cocok, tapi kalau nggak cocok sahih dianggap dhaif. Ini ada footnote-nya ya. Ada footnote-nya Pak siapa namanya? Pak Abu. Footnote-nya ini asal dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh At-Tabari dalam Jami' al-Bayan. Lalu disebutkan juga di An-Nuhas dalam Ma'ani Al-Quran. Banyak Pak referensinya. Asyuyuti juga. Asyuyuti dalam Ad-Dur Al-Mansur dan Abu Hayyan dalam Al-Bahar. Semuanya mengutip asar daripada Ibnu Abbas. Iya, ada pendapat demikian Mas ya. Cuman tadi kembali lagi pendapat Ibnu Katsir tadi mengatakan yang masyhur itu adalah 9 bulan seperti yang masyhur. Oke. Kalaupun berapa bulan Pak? Anggaplah yang 1 hari ya. Ada yang 18 bulan kalau nggak salah ya kalau di Ibnu Katsir Pak. Ada yang mengatakan 18 bulan, benar ya? Maaf ya. Kalau yang sejenak, ya anggaplah kalau sejenak itu nggak ada problem bagi Allah. Oh, nggak ada problem bagi Allah, tapi ada problem di dalam hadis, Pak. Enggak, bukan gitu Mas. Tapi pendapat yang masyhur, pendapat yang populer dengan para ulama itu seperti hamilnya orang-orang biasa.
Enggak, di dalam hadis tersebut yang tadi Bapak kutip itu masa waktu janin itu sampai bayi itu berapa bulan Pak kalau Bapak hitung? 4 bulan bukan? Coba Bapak baca, Bapak kalkulasi berapa bulan itu? 4 bulan, Mbak. Betul kan? Enggak ada dia bilang 4 bulan. Oh, enggak ada sih. Bulan pertama menjadi segumpal daging, bulan kedua ini, bulan ketiga ini, bulan keempat dituliskan rezeki segala macam. Kan seperti itu, Pak. Di Al-Qur'an enggak ada masalah hamil, masalah menyusui kan enggak ada. Iya. Ya. Kalau di Quran masalah hamil itu berapa lama, Pak? Jelas umumnya 9 bulan. 6 bulan, Pak. Salah, Bapak. Berarti Bapak enggak cermat baca Al-Quran. Mas paham itu, Bapak, atau enggak? Mas paham salatun syahr maksudnya apa? Kenapa? 30 bulan Mas paham itu apa? Kan disebutkan Al-Quran salatun syahr kan? Iya. 6 bulan hamil. Iya. 24. Oke, 30 bulan. Oke, 30 bulan. Masa menyusui berapa lama? Oke, masa menyusui berapa lama? 2 tahun. Saya paham, Pak. Saya paham. 2 tahun. 2 tahun. Masa hamil sampai kelahiran itu berapa lama? 6 bulan disebutkan di situ. 6 bulan. 24 dikurang 30 berapa, Pak? 6 bulan, Pak, menurut Quran. 6 bulan, betul kan? Bapak tahu dari mana 9 bulan? Mas paham fikihnya? Fikih. Oke. Di dalam fikih Syafi'i itu bilang bisa 4 tahun, Pak. Betul. Jadi dalam maksud kita bukan yang paling banyak ya, yang paling lama ya. Kita bicara yang paling memungkinkan dia itu anak yang lahir tidak dengan hubungan zina. Oke. Di dalam fikih bayi itu bisa 4 tahun, Pak. Setuju gak di dalam janin? Di dalam fikih Islam. Jika ada kejadian, Mas ya. Jika ada kejadian. Iya, kan Bapak bilang fikihnya. Iya. Menurut Bapak lebih tepat mana? Fikih atau Quran? Nah, kita ini bicara fakta atau bicara. Jadi Allah itu mengabarkan yang maksudnya 6 bulan itu dalam rangka apa, Mas? Bapak tahu ayat-ayatnya gak? Saya bisa kasih tahu ayat-ayatnya, Pak. Enggak, kita tahu, Mas. Kita tahu. Nah, 6 bulan dalam ayatnya ayat berapa aja, Pak? Ayatnya ayat apa aja? Bapak sebutin ke saya, nanti saya sebutin ke Bapak. Sama-sama belajar. Al-Ahqaf di baris ayat ketiga. Ayatnya enggak detail tapi atau barisnya. Pak Erben, tolong bukain Pak Erben surat 46 ayat 15. Jadi sama-sama belajar, Pak. Bapak kan bilang 9 bulan. Ternyata Quran nggak setuju dengan Bapak. Bingung saya. Fikih pun nggak setuju dengan Bapak. Bukan nggak setuju, Mas. Ya. Oke. 6 bulan. Surah 46 ayat 15. Surah 46 ayat 15 mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Setuju gak, Pak? Mengandung sampai menyapi, Pak. Iya, 30 bulan ya. 30 bulan. Oke. Al-Baqarah 233, Pak. Al-Baqarah 233 itu mengatakan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Iya, benar. Oke. Lalu dikatakan lagi di surah 31 ayat 14, surah 31 ayat 14, menyusuinya selama 2 tahun. Menyusui itu 2 tahun, lalu dikatakan di surah 46 ayat 15, mengandung sampai menyapi adalah 30 bulan. Menurut Quran, berapa lama, Pak, masa kehamilan? Kan gampang, 24 dikurang 30, 6 bulan, Pak. 6 bulan. Iya, 6 bulan kan? Betul gak? Bapak lalu bisa mengatakan pendapat yang masyhur adalah 9 bulan, itu pendapatnya kira-kira bertentangan dengan Quran Bapak? Kira-kira aja. Bapak mau tarik saya ke fikih. Ya, fikih Bapak mengatakan 4 tahun, Pak, di dalam kandungan. Bertentangan enggak? Enggak ada pertentangan. Oke, kalau nggak ada pertentangan, lebih Allah bilang 6 bulan, ulama Bapak bilang 9 bulan. Gimana nggak pertentangan? 3 bulan Allah loh. Allah katakan 6 bulan. Apakah membatasi 6 bulan? 6 bulan, Pak.
Dibatasin. Membatasi 6 bulan? Dibatasin 6 bulan. Mana ada tulisan dibatasin? Surah 46 ayat 15. Ada tulisan dibatasi di situ? Oke, surah 46 ayat 13. Ya, ada tulisan dibatasi nggak? Iya. Di situ ada kata min dan plus nggak di situ? Kurang lebih atau kira-kira ada nggak? Oke, surah 46 ayat 15, Pak. Bapak silakan baca dulu deh. Surah 46 ayat 15. Bapak baca pelan-pelan, Pak. Iya, ada tahu gitu, Mas. Iya. Nah, Al-Ahqaf ayat 15. Bapak baca pelan-pelan, Pak. Ya. Di situ adalah tidak ada perkiraan. Di situ dikatakan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik bla bla bla. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Tidak dikatakan kira-kira. Saya tanya itu pembatasan. Pembatasan. Jelas dong, pembatasan dong. 30 bulan. Mas, paham lafaz pembatasan dalam bahasa Arab? Oke, di situ dikatakan 30 bulan atau bukan? Iya, 30 bulan. Itu iya, 30 bulan. Oke. Khobariyah paham nggak, Mas? Iya, khobariyah apa menurut Bapak? Khobariyah itu mengabarkan, Mas. Iya, mengkabarkan kan, ya. Mengabarkan 30 bulan. Kalau dikabarkan 30 bulan, kira-kira Allah Bapak tepat atau tidak? Kira-kira aja. Tepat. Tepat. Kalau tepat 30 bulan, masa menyapi berapa lama, Pak? Kita udah paham, nggak usah muter-muter di situ, Mas. Iya, masa menyapi kan 24 bulan. 24 bulan, 6 bulan iya. kenanya di sini kan? Iya. Jadi saya tanya, ini kan kabar. Bayi bisa lahir di 6 bulan? Kabar. Kenapa? Bayi bisa lahir di 6 bulan atau enggak? Prematur, Pak. Kalau 6 bulan. Bisa, ya, kita tanya bisa atau enggak? Bisa tapi prematur. Ya udah, kalau bisa berarti Allah benar. Bisa, harus 7 bulan minimal, itu belum terbentuk. 6 bulan tuh rawan sekali untuk meninggal. Berarti Allah ini nggak tahu pembentukan bayi. Iya, betul. Ya, prematur, Pak. Bapak kalau tahu prematur, ya, Bapak kalau tahu prematur, Bapak oke. Ketika dia lahir 6 bulan itu mesti masuk ruang inkubasi, Pak. Makanya kabar, Mas. Berarti benar dong. Paham nggak kabar? Allah memberi kabar. Ya, berarti kabarnya nggak valid, Pak. Berarti kabarnya itu nggak valid. Kabarnya nggak valid. Itu doang. Penekanannya di situ, kabarnya nggak valid. Nggak benar istilahnya. Nggak sesuai sains. Nggak sesuai sains. Jadi kan kita bicara masalah mungkin, Mas. Bukan bicara di sini nggak ada kata mungkin, Pak. Di sini nggak ada kata mungkin. Itu penjelasan para ulama ini tentang masalah batas minimal. Nanti batas minimal 6 bulan. Oke, batas maksimal menurut ulama berapa? 4 tahun, Pak. Fatwanya saya pegang. Iya, fatwanya saya pegang. Nah, kira-kira nih, bayi kalau 4 tahun di dalam kandungan itu mati atau tidak menurut Bapak? Pasti mati, Pak. Minum air ketuban. Jadi itu tuh fakta, Mas ya. Itu fakta di lapangan. Ya, yang masalah 4 tahun itu fakta di lapangan. Ya, di mana bayi yang Pak gini, Pak. Saya tahu Islam itu ngaku bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i itu 4 tahun di dalam kandungan. Sebutkan faktanya di dalam 4 tahun itu bayi bisa hidup. Siapa, Pak? Cerita yang Mas katakan itu di antara faktanya. Imam Malik, Imam Syafi'i itu enggak terbukti, Pak. Enggak, anak-anak enggak mengatakan itu. Di zamannya Imam Syafi'i ada yang mengandung sampai, bukan ada yang mengandung, bahkan dia sendiri ngaku, Pak. Imam Syafi'i sama Imam Malik katanya 4 tahun di dalam kandungan. Enggak tahu. Itu enggak tahu. Tapi kalau di itu zaman Imam Syafi'i ada yang enggak masuk akal, Pak. Bener, Pak. Sekian tahun. Masalah akal atau enggak kan, Mas? Kalau itu seandainya riwayat kan perlu dibuktikan ke asliannya, kesahihannya kan? Bukan dunia kedokteran itu, Pak. Dunia kedokteran itu pasti udah akan mencoret itu, Pak. Bayi itu udah mati, Pak. Nggak usah lama-lama. 11 bulan aja, 11 bulan itu harus dikeluarkan, Pak. 10 bulan itu harus dikeluarkan biar nggak kena racunnya, ya apa sih namanya tuh, air ketuban.
balik lagi ke itu. Iya, balik lagi. Balik kemana, ke Isa kan? Bener gak? Balik lagi ke Isa nih. Menurut hadis, Sebentar, menurut kita hadis itu Mas. Jelasin Mas apa? ngomong sendiri nih Mas ngomong sendiri nih kayak gini. Mau ngomong. Kok saya ngomong sendiri kan Bapak kan saya interaksi sama Bapak. Gimana sih? Bapak bilang gini. Kamu tahu gak fikinya? Gini loh. Pertama saya bilang menurut Quran 6 bulan, Pak. Menurut Quran. Bapak setuju sama saya 6 bulan. Tapi kamu tahu gak fikinya? Saya bilang menurut fikih Bapak 4 tahun. Saya ada fatwanya. Saya bilang kan seperti itu. Itu berarti maksimal, kan ada interaksi selama itu ini. Maksimal, minimal 6 bulan bukan menurut ulama Anda? Minimal 6 bulan. Kenapa nggak dibilang 5 bulan? Kenapa nggak dibilang 5 bulan? Kenapa? Kalau yang lahirnya 5 bulan berarti apa? Yang lahirnya 5 bulan bisa gak? Nggak berarti apa? Prematur. Mas nggak paham, makanya itu. Yang lahirnya 5 bulan dan yang lahirnya 5 bulan itu berarti dia itu anak zina. Itu dalam Islam anak zina. Kok bisa? Kalau lahir 5 bulan anak zina berarti Ibnu Abbas bilang Isa itu anak zina dong. Mas. Iya. Iya. Kita ngomong masalah orang yang misalnya udah menikah kan. Ya. Gini loh Pak. Islam ya, misal kalau dia 6 bulan melahirkan anaknya itu sah. Itu sah. Di bawah 6 bulan baru menikah kemudian sebulan lahir, ya maka tertuduh dia itu anak zina. Berarti Isa anak zina menurut Bapak. Anak nggak pernah mengatakan demikian. Ibnu Abbas bilang gini loh Pak. Ibnu Abbas bilang bahwa Isa Maryam begitu hamil langsung melahirkan saat itu juga. Berarti Maryam ketika ditiup dia hamil langsung pada saat itu juga. Pada hari itu juga Maryam hamil. Hanya 1 hari Isa. Berarti Isa di bawah 6 bulan. Zina gak menurut fikih? Zina gak Pak? Nabi Isa kekhususan. Nah tadi Bapak bilang gini loh Pak. Maka itu Bapak jangan balik sini balik sana. Bapak bilang keumuman pada manusia itu adalah ini. Lalu Bapak menarik Isa itu manusia. Setuju gak Bapak sama saya? Iya. Oke, kalau Bapak setuju sama saya, oke, Bapak kan harus mengikuti fikih-fikih Islam menurut manusia. Setuju dong? Tadi kita bilang apa pendapatnya masyhur? Pendapatnya masyhur berapa? 9 bulan. Pendapatnya Allah 6 bulan. Pendapatnya Ibnu Abbas satu hari. Mana yang benar? Pendapatnya Allah 6 bulan. Kalau yang lebih dikit, Pak. Maaf ya. Pendapatnya Allah 6 bulan. Mas nggak bisa buktikan itu terbatas loh. Itu nggak terbatas loh. Ini terbatas Pak. Dalilnya jelas. Mas. Dalilnya jelas. Masa menyapi. Terbatas itu kalau ada lafat-lafat yang itu pembatasan. Coba Bapak artikan kepada saya. Pembatasan kasih tahu ya contoh pembatasan ya. Sebentar Pak. Sebentar. Bapak kasih tahu ke saya. Al-Baqarah 233 Pak. Bapak kasih tahu ke saya Al-Baqarah 233 ketika Tuhan Bapak mengatakan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bapak silakan kasih saya penjelasan yang jelas gitu loh. Kalau ini tidak dibatasin berarti Bapak silakan kasih penjelasan. Karena di dalam Al-Baqarah 233 itu jelas-jelas Tuhan Bapak membatasi untuk menyusu selama 2 tahun penuh, menyapi selama 2 tahun penuh, Pak. Tuhan Bapak loh yang jelas-jelas membatasi, bukan saya, Pak. Saya ini kafir, Pak. Bukan kafir dimi, bukan kafir harbi. Hanya seorang kafir. Tuhan Bapak yang jelas-jelas membatasi, menyusu itu hanya 2 tahun, Pak. Bukan saya, Pak. Coba Bapak jelaskan Al-Baqarah 233. Siap. Bukan ya, hanya nanti kita maju ke depan. Bukan membatasi, bukan hanya 24 bulan. Pak, harus penuh berarti jangan kurang dong dari 24 bulan kan begitu? Iya betul.
Kan bukan para ibu kebanyakan hendaklah. anak pun banyak yang lebih dari 24 bulan. Ya, berarti ayat ini gugur. Bukan gugur. Itu kan tidak, jangan kurang dari 2 tahun. Dikatakan jangan kurang atau harus penuh 2 tahun penuh. Harus penuh itu kan ada nggak kata jangan kurang? Harus penuh itu kan memang nggak ada jangan kurang. Oke. Perhatikan baik-baik kalimatnya ya. Silakan Anda analisa. Tidak boleh kurang sih, Mas. Nggak boleh. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama. Di sini dikatakan selama 2 tahun penuh. Tidak ada kata kurang, tidak ada kata lebih, tidak ada kata kira-kira. Berarti iya. 24 bulan penuh itu 2 tahun penuh itu kan 24 bulan. Berarti kan tidak boleh kurang dari 24 bulan. Betul. Nggak boleh kurang daripada 24 bulan. Kan harus penuh 2 ada nggak tahun dalil lagi? Iya, 2 tahun penuh. Harus itu. Lalu kita lihat lagi di surat 31 ayat 14. Bunyinya seperti apa nih? Surat 31 ayat 14. Ini kan masalah ini nih, masalah sains yang selama ini diklaim. Wah, Quran itu sesuai dengan sains ya. Kita ikutin sesuai sains ya. Dan kami perintahkan surah Al-Luqman ya, surah Al-Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang pertama-tama dan menyapinya dalam 2 tahun. Menurut Al-Baqarah dan juga menurut surat Luqman, berapa lama masa menyapi? 24 bulan atau 2 tahun. Apalagi yang mau dalil, apalagi yang mau dihindarin? Nggak ada kontradiksi di situ, Mas. Iya, emang nggak ada kontradiksi kan saya bilang. Tapi menurut hadis itu hanya 4 bulan, Pak, kalau Bapak hitung. Menurut hadis ya. Nggak ada demikian, Mas. Oke. Mas tuh mau dibuka nggak hadisnya? Coba Bapak tadi buka hadisnya. Kan Bapak yang bawa hadisnya. Di ayat kan udah jelas. Di ayat nanti di ayat yang ada yang jelas, kenapa kita bawa ke terka-terkaan, Mas? Kalau sudah ada ayat jelas tentang masalah ya minimal ayatnya jelas. Bulan. Dan di tafsiran jelas, itu selama mengandung sampai minimal mengandung itu 6 bulan dalam Islam. Oke, kalau minimal 6 bulan. Oke. Minimal 6 bulan nih kata Bapak. Bapak ambil 9 bulan. Bapak setuju? 9 bulan. Setuju dong? Iya, ada masalah. Sesuai sains kan 9 bulan. Setuju ya? Oke, kita ambil 9 bulan. Lalu Tuhan Bapak memerintahkan kepada orang tua atau kepada ibu-ibu menyapi selama 2 tahun. 24 ditambah 9 berapa, Pak? 33, Pak. Berarti surat 31 itu gugur. Bapak tolak berarti. Ibu itu, Mas, nggak paham masalah apa? Masalah jumlah dalam Al-Quran, ya kan? Ya kalau udah, Allah Bapak katakan, kasih paham. bentar ya. Kalau Allah katakan hanya 30 bulan, maka Mas jatuhnya benar. Tapi Allah katakan 30 bulan masa hamil dan masa menyusui. Masa hamil, masa menyusui. Oke. Menyusui berapa lama, Bapak? Sesuai Al-Baqarah? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kurang 30 berapa sih? Kan dari tadi muternya di situ, bolak-baliknya di situ, Pak. 6 bulan. Ya udah selesai. Menurut Tuhan Bapak 6 bulan. Kenapa Bapak harus berpegang kuat kepada ulama-ulama Bapak? Mas yang kurang itu, lihat. Di situ nggak ada Ya udah, sekarang saya ikutin gini, saya ikutin nih ya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pembatasan,
kenapa dikatakan 30 bulan, Pak? Kalau tidak dibatasin, kenapa dikatakan 30 bulan? Ayatnya kan bukan ayat perintah, Mas. Kalau ayat perintah, maka jelas dengan perintah kamu harus menyusui dan kamu harus hamil selama 30 bulan. Itu ayatnya perintah. Enggak, Al-Baqarah bukan perintah. Hendaklah ibu menyusui selama 2 tahun penuh. Hendaklah itu perintah bukan? Ya, itu wajib atau enggak? Oh, berarti enggak wajib. Ya, makanya harus dilihat dulu kan perintahnya. Kan perintah enggak semua. Berarti ketika Bapak dikatakan hendaklah menjauhi minuman keras, berarti itu enggak wajib. Mas masuk dalam pembahasan perintah dalam Al-Quran. Perintah dalam Al-Quran ada kalanya justru larangan. Ini apa? Justru larangan. Dikatakan hendaklah para ibu menyapi anaknya selama 2 tahun. Itu larangan, perintah, atau apa? Hendaklah. Itu lafaz perintah. Nah, kalau Bapak bilang itu lafaz perintah, lalu kenapa Bapak bolak-balik itu khobar? Itu bukan perintah, itu khobar. Lalu Bapak sekarang bilang itu perintah. Perintahnya berapa lama, Pak? Perintahnya 2 tahun. Tapi ada perintah hamil 2 tahun. 6 bulan nggak? Ada perintah hamil 6 bulan nggak? 30 dikurang 24 berapa? Ayatnya itu pengkabaran, Mas. Paham nggak? Pengkabaran. Pengkabaran 6 bulan. Dikabarkan selama 6 bulan. Jadi ketika ada yang lahir 9 bulan, berarti kabar itu benar atau salah? Duh, kan bukan pembatasan. Dari awal udah bilang kita bilang bukan enggak pembatasan. Iya kan itu kabar. Udahlah, bro, yang dibatasinnya di mana? Bulat balik lagi ke start. Balik lagi ke start itu udah. Udahlah. Para ulama jelasinnya itu paling minimalnya hamil, ya kan? Paling minimalnya, paling mungkinnya hamil 6 bulan. Iya, Pak. Tidak kemudian disuruh untuk hamil selama 6 bulan, Mas. Jadi antum harus bedain. Disuruh hamil 6 bulan, antara Allah mengkabarkan 6 bulan, justru malah dari dulu misalnya Nabi Muhammad yang mungkin belum mengerti ilmu kedokteran, ternyata ada bayi yang lahirnya 6 bulan. Jadi iyalah. Malah dari nilai plus bagi Islam. Kasihan teman-teman di bawah itu, bro. Udah pada protes, nggak dapat ilmu, kita muter dari tadi. Enggak, jadi Allah itu ternyata memerintahkan bukan normal, Pak, abnormal. 6 bulan. Nggak ada perintah gitu jadinya. Nggak ada perintah. Oh, tidak, artinya Allah itu memberitakan, bukan perintah, memberitakan tentang kelahiran itu yang abnormal karena 6 bulan. Itu udah kejadian luar biasa. Tapi gitu. ada nggak? Nah, kalau Bapak bilang tadi kalau 5 bulan berzina, Bapak itu berpatokan kepada gini loh. Ketika orang menikah 5 bulan kemudian dia melahirkan, bukan karena kandungannya, Pak, yang melahirkan 5 bulan, tetapi dia udah di DP dulu, Pak, sebelum nikah. Makanya di 5 bulan lahir. Itu yang disebut zina, Pak. Itu yang disebut zina. Sifatnya pengkabaran, ya kan? Kalau terjadi itu berarti nilai plus bagi Islam, Mas. Ya, kalau pengkabaran ya. Tapi kalau sama perintah, ya kan? Ya, perintah itu baru nanti berarti nggak cocok. Ya, tapi iya. Artinya pengkabaran ini bisa benar, bisa tidak gitu, Pak? Enggak, pasti benar. Pasti benar. Mana ada? 6 bulan itu sangat langka sekali loh, Pak. Tapi ada nggak? Ada, tapi sangat langka. Ya udah, berarti kan kalau ada, jadi cukup satu pembuktian, berarti Al-Quran udah benar, Mas. Gitu, Mas. Satu kejadian aja yang orang lahir di 6 bulan, berarti Islam udah benar. Ya? Itu lahir karena prematur, Pak. Itu karena penyakit, Pak. Bisa saja ibunya itu kurang sehat secara ini. Mungkin bisa saja, Pak. Mas. Ini pertanyaan mungkin atau enggak itu loh. Ya mungkin, tapi tidak normal. Udah pasti. Ya, artinya gini loh. Pengkabaran ini yang Allah katakan adalah kelahiran abnormal, betul? Enggak. Loh, kok enggak? Itu kan abnormal, Pak, kalau udah 6 bulan lahir. Bapak mau tanya kemana pun pasti sebutannya abnormal. Kalau 4 tahun, apalagi sepertinya belum ada kejadian. Kecuali Nabi Muhammad ya, 4 tahun.
Itu Pak, keluar langsung daftar PAUD Pak. Mas ya. Jadi langsung beli baju daftar PAUD. Ketika membahas ayat ini tuh, makanya para ulama itu membahasnya itu bukan tentang apa umumnya hamil itu 6 bulan, bukan. Tapi yang dibahas lebih kepada minimalnya. Enggak, itulah Pak namanya cocok logi. Supaya menutupin itu, maka dibuatlah satu penafsiran atau hadis. Ini yang harus kita sadarin sebenarnya Pak. Ada di tafsirnya. Makanya Allah bilang, sebentar. Makanya Allah bilang, kalian itu menuliskan yang karangan-karangan manusia, kalian mempercayai tulisan-tulisan manusia. Itu dikatakan kepada kalian sebenarnya, bukan kepada kami. Karangan-karangan manusia yang kalian percayai, bukan yang dari Allah. Nggak ada karangan manusia Mas, semua itu bukan karangan manusia Pak. Semuanya ada ilmunya. Sekarang Pak, ilmu apa Pak yang menurut Bapak itu Pak? Ada 4 tahun ya, itu kayak misalnya tadi kan hamlu fisaluhu kan itu tentang pengkabaran, ya kan? Tentang pengkabaran bahwa anak itu lahir, anak itu dikandungan dan menyampai 30 bulan. Oke, kalau Bapak bilang itu pengkabaran dari konteksnya itu ayat itu pengkabaran Mas. Begini Pak, itu pengkabaran bahasa Arab. Sehingga tafsiran para ulama pasti seperti itu persis. Pengkabaran ya Pak ya. Ya artinya tidak Tuhan itu tidak spesifik berarti ya. Memberitakannya itu cuman antara ya pokoknya ada aja. Walaupun itu nggak tahu kapan, tapi ada gitu. Spesifik juga ada Mas. Contoh yang spesifik. Ya banyak kayak Mekah, ya kan? Di mana Pak ayatnya? Nah, Mekah kan memang dari dulu tandus Mas, tanah tandus, kering kerontang, yang kemudian apa? Mekah itu dibangun tahun berapa? Semuanya ada ke Mekah. Itu kan semua doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Aduh, ini kalau nanti kita benturkan lagi Berseba, ya kita benturkan lagi pernyataan Donditan bahwa Ibrahim itu sama Ismail itu ada di Berseba, itu tidak ada pernah di Mekah Pak. Tidur lari lagi Pak. Kita kalau bentur-benturkan ngawur semuanya Pak, bener. Iya Mas, jadi kalau ada dua pernyataan ya yang saling terkait, entah Ibrahim Islam yang benar atau Ibrahim yang Kristen yang benar, ya. Yang jelas keduanya itu ada kan, jadi keduanya ada, maka pasti ada salah satu yang berdusta, itu yang akan diuji kan? Itulah makanya kenapa yang tidak komplit itu lebih kita percayakan bahwa itu adalah karangan atau dusta. Berarti karena dia tidak spesifik menceritakannya. Berarti tidak kenapa gitu loh. Alkitab komplit. Kalau untuk masalah neraka. Lebih komplit tentang apapun yang diceritakan. Masalah neraka. Contohnya, sebentar. Ya. Contohnya tidak. Kenapa memang? Tidak, sebentar dulu. Kita cerita Ibrahim dulu. Ketika Ibrahim di dalam Alkitab itu komplit diceritakan bagaimana perjalanannya, bagaimana dia beranak, bagaimana dia ini, bagaimana. Nah sekarang buku yang satu lagi, apakah dia diceritakan komplit? Tidak, karena pengetahuannya sedikit tentang itu. Karena dia hanya mendengar, lalu menuliskan, ternyata tidak komplit. Bahkan sejarahnya boleh dibilang tidak ditemukan oleh literasi yang lain, Pak. Bahkan zamannya boleh dibilang berbeda. Sama itu dengan yang tadi, yang Bapak katakan tadi, gitu, bahwa zamannya Ibrahim ini, kita mau lihat sejarahnya, apakah dia pernah di Mekah? Tidak Pak, tidak ada sejarah mengatakan bahwa Ibrahim pernah di Mekah. Sejarah siapa nih Mas? Kalau dari Alkitab yang sudah jelas, yang datang duluan, itu tidak pernah menjelaskan Abraham itu pergi ke Mekah atau Ishak itu pergi ke Mekah. Berarti yang datang duluan selalu benar Mas ya? Bukan, tetapi dia menceritakan dengan komplit. Lalu datang yang kemudian menceritakan versi berbeda tetapi tidak komplit. Menurut Bapak mana yang harus kita percaya? Kebenaran itu baru kalau diuji nggak ada pertentangannya baru dikatakan benar Mas. Oke, tidak ada pertentangannya Pak. Bagaimana kita menguji tidak ada pertentangannya? Ya tidak ada ayat-ayatnya.
Ayat-ayat apanya, Pak? Ya, ayat satu dengan yang lain bertentangan atau enggak? Oke, siapa yang duluan Muslim? Yang disebut Muslim dalam Quran? Nabi Ibrahim menamai kita kaum muslimin. Muhammad mengatakan dia adalah orang yang pertama Muslim. Iya, kenapa Mas? Bertentangan nggak? Enggak. Kok enggak? Muhammad mengatakan dialah yang pertama Muslim, bukan Ibrahim, Pak. Bukan Adam. Wa ana awwalul muslimin. Ya kan? Dan aku adalah orang yang pertama beragama Islam. Jadi Muslim. Muslim. Mas, baru tadi Bapak bilang Ibrahim. Mas paham awal? Duh, awalnya yang pertama dong. Awal yang pertama. Ya. Bolehkah dia itu sifatnya relatif? Nah, ini kan udah mulai lari kan? Udah mulai cocok logi namanya. Yang pertama siapa? Yang bertanya yang pertama siapa? Coba dijelaskan. Yang menamai Islam pertama Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama Islam siapa? Nabi Muhammad juga pertama. Kenapa? Kenapa? Jadi sebenarnya yang pertama ada satu apa dua, Pak? Nabi Muhammad pertama Islam di tengah-tengah orang Quraisy. Berarti bukan pertama, Pak. Yang itu lah saya juga orang pertama, Pak, di kampung saya, Pak. Nah, makanya Mas. Lah berarti tidak ada yang pertama namanya. Itu cocok logi larinya. Bukan. Tidak seperti itu. Ada bahasa, Mas. Kadang sifatnya relatif. Ya. Ya kan? Yang paling itu dalam bahasa Arab itu bisa relatif, enggak ada masalah. Pak, Bapak perhatikan, Pak. Ya. Surat Al-An'am ayat 14 dan 163 dikatakan apa? Sesungguhnya aku diperintahkan supaya aku menjadi orang yang pertama jadi Muslim. Nah, iya, di tengah-tengah orang Quraisy apa yang salah? Tidak ada dikatakan di situ di tengah orang Quraisy. Lah, faktanya gimana, Mas? Baru dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 37, Adam adalah orang yang pertama. Di surat 7 ayat 143 dikatakan Musa. Baru di surat 26 ayat 51 dikatakan orang-orang Mesir. Jadi yang benar yang mana? Nggak ada yang bertentangan di situ, Mas. Kalau kita pahamnya relatif. Loh, kok relatif? Artinya tidak mutlak Quran ini, betul? Loh, mutlak dalam masalah apa? Kalau dalam masalah ketahanan mutlak ya, Mas. Katanya tidak ada yang bertentangan. Kalau dia adalah firman Allah, artinya itu harus mutlak, Pak. Beneran mutlak? Loh, mutlak tidak? Mas siap diuji nggak dengan kemutlakan yang Mas sampaikan? Lah kan Bapak yang mau berbicara, apakah firman Allah ini tidak mutlak? Apakah mutlak? Hanya bisa bisa mengetes? Ya, enggak, Alkitab mutlak. Apa bisa ngeper gitu, boleh ya boleh enggak, cocok logi namanya, Pak. Bukan, Mas, kita kan jelasin dari sisi bahasa. Bapak tadi katakan tidak bertentangan. Mari kita lihat di QS 7143 dikatakan Musa, Pak, yang paling pertama, betul? Enggak ada masalah. Baru dikatakan juga di QS 2651 orang-orang Mesir. Ya memang para nabi awal Islam di kaumnya kan enggak ada masalah, Mas. Sekarang saya tanya, Musa waktu itu ada di mana, Pak? Musa ada 1 tahun di Palestina. Bukankah di Mesir? Di Mesir. Bukankah dia besar di Mesir? Iya, besar di Mesir. Iya, jadi Musa ada di Mesir dan orang-orang Mesir mengatakan mereka juga Islam paling pertama. Kenapa? Di mana? Di mana? Lah kita itu siapa yang disembah? Musa, Pak, Islam paling pertama di mana, Pak? Jadi Muslim paling pertama di mana? Semua nabi itu Islam, Mas. Iya, kan di QS 7 dikatakan Musa adalah orang Muslim paling pertama, diperintahkan tuh. Muslim paling pertama di mana, Pak? Saya ikutin relatifnya Bapak nih. Iya, beliau di Mesir, pernah di Mesir. Di Mesir, oke. Kenapa orang-orang Mesir mengatakan beberapa orang Mesir yang Muslim paling pertama? Apakah orang Mesirnya pindah tempat?
Tadi kita jelasin Mas ya. Kita udah jelasin bahwa awal di situ, ya kan, bisa diartikan relatif, ya kan? Bisa diartikan relatif. Ya, kalau kita gunakan diksi ini kan, bakal nyambung semuanya Mas. Semua nabi itu adalah pertama yang Islam dikaumi, dan nggak ada masalah itu, dan nggak ada masalah. Karena mereka berdakwah, mereka tidak. Bapak bilang relatif. Mereka... Tadi Bapak membawakan bahwa Muhammad adalah Islam pertama di Mekah atau di Arab. Lalu Musa, artinya ketika Musa lahir dan besar dan bertumbuh besar sampai dia menjadi membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, artinya dia Islam di Mesir. Tetapi di Mesir tersebut ternyata ada juga orang-orang Mesir yang pertama. Nah, yang di Mesir ini yang pertama siapa? Ada dua, Musa atau orang-orang Mesir? Nabi Musa nggak ada masalah mengatakan itu Mas. Jadi nggak ada. Udahlah. Kalau udah gini saya nyerah, udah susah lah Pak. Nggak ada kontradiksi gitu Mas. Tidak. Maaf. Bentar ya. Kita kasih pendekatan ya. Kalau Mas katakan misalnya, saya pertama kali masuk gereja itu, karena Mas yang datang duluan. Kata itu benar atau salah? Pertama kali masuk gereja. Sekarang pertama kali apanya maksudnya? Iya dah, pertama kali, makanya Mas pertama kali masuk gereja artinya saya pertama sekali masuk gereja. Iya. Pertama sekali, dan artinya saya belum pernah masuk gereja. Atau apa? Atau yang duluan masuk gereja kan? Oh bukan. Saya pertama kali masuk gereja itu artinya saya belum pernah. Saya ya, yang pertama, yang paling pertama masuk gereja, masuk gereja. Pertama kali apa yang paling pertama? Beda Pak. Yang paling pertama. Kalau yang paling pertama artinya boleh saja saya baru datang, yang duluan datang. Saya yang paling pertama artinya saya adalah orang paling depan. Tetapi kalau saya pertama kali masuk gereja, artinya saya pertama sekali dan belum pernah masuk gereja. Berarti Mas yang terdepan ya? Mas yang terdepan. Nah, apa? Mas yang terdepan nggak? Nggak. Saya adalah yang terdepan. Oke. Pertama sekali hari itu, Pak. Oke. Terus apakah boleh dikatakan saya adalah orang yang pertama kali masuk gereja juga? Tidak, kemarin saya mungkin belakangan datangnya. Bukan itu yang kita maksud Mas. Di hari itu Mas bilang pertama kan? Ya kan? Di hari itu mungkin saya paling awal datang, oke. Iya. Terus yang bukain pintu gereja siapa? Ya mungkin saya yang paling awal datang, gerejanya belum dibuka pintunya. Lah iya, berarti kenapa Mas bilang yang pertama? Karena ada yang bukain pintu. Ya kan saya pertama kali datang ke gereja. Nah masalahnya apa hubungannya dengan yang muslim Pak? Yang bukain pintu nggak dianggap yang pertama. Apa hubungannya dengan muslim Pak? Enggak, kita bicara masalah awal Mas, yang paling pertama. Mas aja yang paling pertama kayak gitu kan bisa kemungkinan ada yang datang sebelum Mas kan? Ya nggak? Aduh, jadi begini Pak. Jadi orang yang muslim pertama takiyah aja. Tadi muter aja udahlah. Takiyah dia. Lah. Kalau dia bilang semua nabi muslim, mana syarat sah menjadi orang Islam saja tidak pernah. Iya. Capek dari tadi, kasihan orang-orang di bawah. Iya loh, kasihan orang di bawah udah nungguin dari tadi. Ya, Bang Doli, silakan Bang Doli. Doli Siregar, silakan. Sorry Bang, kelamaan. Hampir 2 jam kali ya. Tapi Bang Nabil, saya mau nanya sama Bang Pendi dulu sebentar ya. Bang Pendi. Siap Bang. Ya, coba Bang Pendi, surah 12 ayat 87. Kata rohi itu sebenarnya rohi itu apa sih? Surah 12 ayat 87. Di situ kan ada kata rohi ilahi.
Tapi kalau diterjemahkan itu rahmat. Sebenarnya kalau saya lihat rahmat itu kan bukan ya. Rahmat itu kan di Ali Imran 107 kan, rahmatin ilahi kan. Kalau menurut Bang Pendi sendiri, rohi itu seharusnya merujuk kepada siapa tuh? Kepada apa tuh? Kalau saya lihat di sini roh Allah ya. Iya. Tapi kenapa mereka mengingkari ya? Itu yang saya bingung. Nah, itulah. Kalau kita bertanya, mereka nanti akan muter-muter jawabnya, takiyah istilahnya. Sesuai tapi dengan rohi itu sesuai dengan benar keinginan kan itu ya. Iya, sesuai dengan keinginan mereka. Betul, sesuai dengan keinginan mereka kalau kita bertanya sama orang itu. Dipelintirkan. Oh. Enggak, soalnya saya pengen yakin aja rohi itu benar, karena cuman satu tafsiran doang yang menyatakan rohi itu adalah ruh gitu, spirit of God, ruhnya Allah gitu. Oke deh, ya, thank you ya Bang Pendi. Oke. Aku baca lagi loh ini, kok bisa jadi terjemahannya berbeda ya? Kok jadi roh, kok jadi rahmat Allah ya? Iya. Itu roh Bang Pendi. Iya, saya baca lagi loh Bang Duren. Rohillah. Rahmat kan di mana-mana kan rahmatin, bener gak sih Bang Pendi? Betul. Kok rahmat itu kan rahmatin, bukannya rohi. Karena memang kalau diterjemahkan roh Allah itu sangat menakutkan buat mereka kan, karena di situ kan dikatakan janganlah engkau berputus asa dari roh Allah kan. Dari kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi kalau mereka menggunakan kata roh Allah itu berarti kan ada dua entitas di dalam Quran sendiri, yaitu Allah dan rohnya.